Mmm, istilahnya memberikan kita kesenangan juga, bisa dibilang seperti itu karena tempatnya itu tempat untuk menghibur diri, untuk jalan-jalan, sekaligus makan, minum dengan, teman-teman kita, keluarga, atau bahkan kolega kita. Dan bersama saya di sini beliau merupakan direktur dari PT Green Production Sejahtera Pengelolaan Taman Food Street Makassar, Bapak Andi Ilham. Di tempat yang langsung bisa dinikmati dan tempat baru di Kota Makassar untuk menikmati kulinernya Kota Makassar. Nah, ini, saya bilang begini, Pak, kalau saya kan biasanya saya ke studio tuh setiap Heeh heeh. hari. Depan situ saya lewat, pulangnya Iya. pun depan, jalan ini, Jalan Urip Sumiharjo, sahabat Ras, dan, ini tepatnya di depan, perwakilan, Liman gitu ya, Liman ada sampingnya Daihatsu juga di depan, Daihatsu juga di depan, ada juga Rumah Sakit Primaya. Rumah Sakit Primaya. Kalau lewat ke sini biasanya kita akan melirik. Kalau kita bawa kendaraan kita harus melirik, jangan Harus kita lirik dong. fokus. Karena karena bisa jadi masalah di jalan gitu ya. Kenapa melirik? Karena ini menjadi perhatian sekali sih kalau sore saya pulang udah ramai padat banget di sini, orang datang untuk berkunjung tempat baru, tempat nongkinya anak Makassar. Mmm, Boleh dong diceritakan sebelum saya ke Antamanya, tempat yang nongki-nongki baru ini, boleh diceritakan Pak Ilham, dalam mengelola sebuah usaha itu Pak Ilham sendiri prosesnya seperti apa sih? Ini menjadi inspirasi untuk kita semua. oke. Jadi, teman-teman dari Ras FM, saya juga sangat-sangat, mengapresiasi terkait soal hal ini ya. Terima kasih, teman-teman dari Ras FM sekali lagi. Eee, Terkait soal motivasi atau, eee, kita flashback ke yang kemarin, ada beberapa sih, usaha-usaha itu seperti biasa orang itu kalau orang Makassar itu identik, maunya rame dulu baru masuk ya, Ya, ya kan? Atau nanti terlanjur happening baru mau gabung. Jadi, eee, kita sebenarnya sebelum buka bisnis, yang namanya bisnis itu tidak selamanya kita untung, pasti ada pasang surutnya. Cuman ketika pebisnis cara berpikir yang baik adalah bagaimana caranya kita itu, pebisnis bisa ketika lagi surut, ya kan? Eee, Ketika lagi surut bagaimana caranya, supaya bisa juga mendapat keuntungan yang maksimal. Ah, apa yang, Kakak tanyakan tadi terkait bagaimana perjalanan ya, ya. perjalanan bisnis memang sih, saya basic-nya, kita dulu basic-nya anak band. Oh gitu, Ah pantas masih kelihatan tuh ah, vibes-vibes kita tanah dulu band, ya ya ya. basic-nya anak band, makanya kita cari, bisnis yang tidak jauh-jauh dari, eee, tidak jauh-jauh Panggung dari band gitu ya? panggung band seperti itu. Cuman, setelah sekolah kemarin, saya sempat bekerja kantoran itu, lumayan juga sih berpindah-pindah. Bagaimana caranya membentuk karakter, diri masing-masing, istri saya juga seperti itu. Cuman, ke sini kami disuguhkan gimana sih harus mau jadi bos atau mau jadi anak buah, Nah, itu gitu. dia. Nah, Mhm, seiring waktu berjalan, kita sudah berkomitmen sama istri, mmm, ya udah, kita resign dari tempat masing-masing dan akhirnya membuka bisnis, ya, membuka bisnis IO yang pertama. Setelah berjalannya IO alhamdulillah rame kan, rame rame rame, kita buka bisnis kuliner lagi, yang pada waktu bisnis kuliner, kita memang agak agak worry ya, agak agak cemas karena segala sesuatu, kecemasan pasti ada, ya, kecemasan. Entah itu rugi kah, oh syukur-syukur kalau modalnya balik, ya kan. Syukur-syukur juga kalau untungnya banyak, seperti itu.
Jadi, pada waktu itu setelah kita, sepakat dengan istri, kita keluar dari perusahaan kita masing-masing, kita mencoba buka IO, alhamdulillah rame IO-nya. Setelah rame IO, kita buka bisnis cabang baru untuk bikin, mungkin teman-teman Makassar atau pendengar Ras FM ini tahu yang namanya Zona Nyaman Cafe yang ada di Pantai Akarena dulu. Tapi Ya. setelah kita buka, kita existing itu selama setahun, kita ditempa dengan pandemi COVID-19. Waduh, Ya, ya 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 ya. akhirnya kita mencoba bertahan di tengah pandemi, bertahan tapi ngos-ngosan juga, ya kan namanya, kita hidup itu di tengah kerumunan orang atau titik ramainya orang ya di situ kita hidup. Akhirnya setelah pandemi kita, sudah berkomitmen sama istri, kayaknya sudah tidak profit. Akhirnya kita tutup. Zona nyaman tutup di 2023 awal. Berarti tidak terlalu lama ya, baru-baru juga ya, baru 1 Baru-baru. tahun lebih Iya. berapa bulan. Akhirnya Mhm. setelah itu kita fokus di IO lagi. Ya. Karena kan, akhirnya pandemi bisa dilonggarkan, bisa buat event, akhirnya kita Mhm. tumbuh lagi. Oh iya, jadi waktu itu, bisnis IO ini dihentikan juga karena waktu Karena itu tidak pandemi, boleh ada tidak boleh perkumpulan ada gitu ya perkumpulan ya. massa, Mhm. seperti itu. Dan akhirnya kita fokus di IO. Setelah pandemi kemarin, IO lumayan lumayan berlari ya, karena mengejar ketertinggalan kemarin pada saat pandemi kan tidak ada kegiatan nih, ya kan, Mhm. tidak ada titik kumpul untuk Tidak proyek bersenang-senang, tidak ada ceritanya. proyek ceritanya. Mhm. Jadi setelah pandemi dilonggarkan, semua, event organizer, apa segala macam melakukan kegiatan termasuk kami. Dan Jadi event itu kita bikin sendiri atau memang ada undangan untuk oke, di-IO-kan? kalau kalau Mister Green sendiri sih Iya. kebanyakan ya, itu kebanyakan kita bikin sendiri. Mmm, Kalau, kita kerja sama sama pemerintah atau sama prinsipal itu jarang, tapi tiap bulan ada. ada. Tapi kalau untuk event reguler kami itu tiap bulan harus ada, minimal 2 Mmm. seperti itu. Jadi tidak mudah juga untuk membangun suatu bisnis ketika kita setengah-setengah, jangan. Oh, nah itu saya mau tanyakan, Kak. Jadi, tadi kan disebut bahwa ternyata, sempat jadi karyawan di sebuah perusahaan, Mhm, istri juga Mbak Mimi ya, Mbak Mimi juga. itu juga menjadi pengusaha jadi seorang karyawan juga. Akhirnya 2 orang ini yang pasangan selalu saya menemukan narasumber Heeh, yang saling support loh, Kak. Bener-bener asli. Jadi, heeh, ternyata juga saya temukan di Kak Ilham dan mhm, Mbak Mimi itu ternyata menjadikan, saling menguatkan satu sama lain. Tapi iya, kan itu tadi kembali lagi, itu kan zona nyaman. Biasanya orang lihat, "Ih, ada nih kerjaan, Pak, mmm, setiap bulan kita dapat gaji, mhm, kemudian kita kalau, ada THR tak toh," mhm, gitu. Nah, tapi susahnya itu kadang-kadang keluar dari zona nyaman, bukan yang kafe ya, iya, zona nyaman heeh, ini karena jadi karyawan tapi memutuskan untuk, keluar dari kerjaan masing-masing, bahkan 2 orang nih suami istri itu keluar, Itu maksudku, seberani itukah mental yang harus disiapkan kita sebagai seorang pengusaha atau mau memulai usaha atau harus tetap ada ukurannya, ada pertimbangannya, ada kalkulasi realistisnya, bagaimana menurut Kakak Ilham? sebenarnya sih kalau mental, Iya, kita saya apalagi pribadi, kalau saya mau bilang diriku ini kuat mental, kuat sekali mentalnya. Karena kenapa? Segala sesuatu, saya selalu berpegang teguh seperti ini, orang tua saya berpesan, "Kita tidak bakalan dicoba, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencoba umatnya apabila tidak mampu untuk melewatinya." Jadi saya flowing aja. Jadi apapun yang akan menerpa saya santai aja, yang penting kita selalu mengantisipasi apapun keadaannya. mmm, Contoh, ketika kita, ada proyek, terus, kalau sistem analisa saya itu tidak menguntungkan, tetapi komitmen ke, prinsipal atau orang yang kita teman bekerja sama yang harus dijalankan, ya mau nggak mau kita harus jalankan, seperti itu. Jadi kalau seumpamanya orang bertanya, "Mental gimana?" Aduh biasa aja itu, sudah kita gas aja dulu. Hasil akhirnya itu, ya kita lihat apakah kerja keras kita ini, sepadan dengan hasil akhir, seperti itu. nah ini ciri-cirinya ini sih, milenial. Iya Ya kan? milenial, iya iya Ya iya iya. sama-sama milenial, Kak. Heeh Jadi heeh kita heeh. tahu, rasanya karakter untuk tidak boleh cepat menyerah. Jadi Mhm, pantang menyerah. Berarti satu tips yang bisa saya dapatkan dari Kak Ilham, ketika mau keluar dari zona nyaman, jangan pernah
dihalangi oleh tantangan gitu. Iya. Maksudnya jangan kayak ada resiko. Jadi menurut Kak Ilham sendiri, resiko itu apa dalam Sebenarnya kalau berbisnis? sebenarnya kalau resiko segala sesuatu, mau pekerjaan atau bisnis sekalipun, Hmm. semua pasti ada resiko. Cuman, pintar-pintarnya kita saja, bagaimana caranya supaya itu resiko, itu bisa diminimaliskan. Maksudnya diperkecil resikonya. Iya. Segala sesuatu pasti ada resiko. Tips tak kalau begitu? Oke, sekarang Apa yang begini, harus dilakukan? mmm, kalau untuk anak-anak muda Iya. yang lagi dengar atau yang lagi nonton, tips saya sih sebenarnya, eee tidak terlalu panjang lebar ya, cuman segala sesuatu itu pasti butuh pengorbanan. Segala sesuatu butuh pengorbanan, terus apa yang kita lakukan ke depannya, semoga semua menjadi lebih baik. Karena Tuhan itu tidak akan mencoba umatnya apabila umatnya itu tidak mampu untuk melewatinya. Jadi santai saja. Jalani, nikmati, rasakan dan seperti itu. Sangat filosofis sekali Kak Ilham kayaknya ya. Tapi Kak, kan ini kalau bicara tentang usaha memang pasti ada, kita punya usaha itu mungkin turun, baik itu dari segi omsetnya, dari segi minat orang, terus kadang juga naik sekali. Bagaimana Mmm, kita memposisikan diri ketika lagi turun dan bagaimana kita harusnya ketika kita berada di atas nih usahanya, apa yang harus kita lakukan dalam 2 sisi kejadian itu gitu, Kak? sebenarnya kalau usaha pasang surut itu sebenarnya kalau bagi saya itu biasa. Tapi ketika untuk mengantisipasi semua itu, ketika, surut, ya berarti kita harus putar otak lagi supaya ini bagaimana supaya bisa pasang lagi kan. Mmm, Maksudnya naik lagi iya. traffic-nya. Ya 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 ya. Ya contoh ketika kita membuat suatu food court seperti Antama ini, ya bagaimana caranya kita pintar-pintarnya untuk melihat situasi kondisi. Mmm. Contoh orang Makassar itu kan yang seperti apa yang saya bilang tadi, mereka itu, karakteristiknya ketika suatu tempat baru, mereka berbondong-bondong. Tetapi kalau sudah jalan 6 sampai 1 tahun mereka kayak dodong-dodong nih orang Makassar bilang, dodong. Cara mengantisipasinya kita itu cuman, bagaimana supaya di tempat ini banyak gimik. Ya, gimiknya contoh ya, Ya ya itu kita dia. mendatangkan semua komunitas-komunitas yang masanya besar memang. Nah, Mmm. itu termasuk gimik. Kita membuat live musik kah, atau tribute musik kah, Iwan Fals kah, atau apakah sebenarnya yang lagi happening, itu sebenarnya gimik. Ah, itu. Itu untuk mengantisipasi apabila, bisnis kuliner ini agak agak cenderung turun ya. Ini Tapi baru sih, ini saya dapat sih. Gimik ya, poinnya gimik sahabat rasa. Oke. seperti itu. Tapi kalau untuk, pada saat, di atas kan ada pasang surutnya ya. Iya, kalau lagi Jadi kalau pasang lagi tinggi-tingginya, bagaimana caranya kita bisa mempertahankan lagi. Cara mempertahankan itu, ya kita lihat, euforianya orang yang datang ini maunya apa ya? mmm, Maunya kayaknya ini kalau seumpamanya, yang datang ini di atas umur-umur di atas 30-an kayaknya harus dikasih begini, malam minggu kita bikin kayak gini lagi ya sama anak-anak, kayak gitu sih sebenarnya. butuh riset nggak, Kak? Maksudnya, kan Sebet melihat itu supaya bertahan, mmm, apa yang disukai sampai rame banget nih, mhm. itu di-riset kah atau alami saja kita menilai sendiri? Sebenarnya kalau meriset, saya sebelum buka Antama ini memang saya sudah riset. Kenapa saya riset? Saya lihat audiensku, saya tiap hari datang ke Antama. Mulai dari tanggal 18 mulai tanggal 18 itu kita soft opening sampai sekarang saya tidak pernah libur, karena saya masih melihat, apa sih yang harus saya benahi di Antama ini? Kayak gitu. Saya terima masukan-masukannya pengunjung, "Kak, ininya kurang Kak, Kak, ininya." "Oh iya, oke, fine, nanti diperbaiki lagi ya." Dan akhirnya, setelah saya kumpulkan semua masukan-masukan itu, saya rundingkan sama tim saya, dengan istri saya, "Ini sih bagaimana sih bagusnya ini?" "Oh, dikasih begini." Akhirnya alhamdulillah ya, Antama sampai sekarang ini kita lumayan sih traffic-nya tiap malam, Iya sih, gitu. karena saya tiap malam melintas dan tiap malam juga saya siaran dari Senin sampai Kamis, Heeh. dan setiap lewat sini pasti selalu melirik sebenarnya tadi. Mhm. Jadi melirik, "Ih ramenya hari pertama itu." Ya kan Betul. bocil saya juga itu Kak,
Heeh. Singgah dong," kayak gitu-gitu kan. Dan pas lihat, wih masih ramai sekali gitu, jadi menarik memang untuk bawa anak-anak. Jadi hari ini memang saya bawa juga sambil kerja Iya bawa iya anak iya ya. iya iya iya. Nah, Kak Ilham kembali lagi bahwa memang ternyata berbisnis itu, ada pasang ada surutnya. Ketika, surut kita bikin gimiknya, ketika pasang kita pertahankan apa yang disenangi oleh pengunjung kita, customer Betul. kita. Nah, kalau seperti itu, bagaimana, kita melihat bisnis ini kan tadi, saya bilang Kak Ilham itu, sepak terjangnya di bisnis itu banyak, maksudnya ada beberapa gitu, I.O, kafe. Nah, sekarang ada Antama yang bukan kalau saya bilang boleh nggak sih saya bilang bukan sekedar kafe untuk, Mhm. Kak Ilhamnya sendiri. Ini kan hire semua orang-orang gitu. Jadi kafe ini kayak ngumpul di sini gitu Mhm. loh, zona zona, street food-nya Makassar. Nah, berarti ini kan bisnis yang beda lagi nih, gitu Iya. menurut saya ya, tapi mungkin pandangannya Kak Ilham itu lain. Bagaimana mengelola setiap bisnis itu, kemudian, dengan style-nya yang berbeda-beda, dengan jenisnya yang beda-beda. Jenisnya ini sekarang kan baru nih, atau Mhm. memang Kak Ilham pernah, bisnis yang kayak gini sebelumnya? Sebenarnya kita kalau, bisnis seperti Antama yang sekarang ini kita baru. Iya, Tapi kan, mereka ini yang mau ikut kerjasama dengan kita yang ada di Antama ini, semua itu ada rules-nya, sudah ditentukan aturan-aturan mainnya seperti apa. Jadi mereka harus patuhi dengan aturan-aturan tertulis yang pengelola kasih ke mereka. Seperti itu, contoh ya, makanan yang ada di Plaza B dengan yang ada di Plaza A itu beda. Jadi nggak sama, supaya ketika, customer masuk, itu mereka nggak berebutan pasar gitu loh. Jadi, mhm, timnya Konro, ya udah tim Konro sebelah sebelah kiri deh, ya kan. mhm, Timnya Konro Bakar sebelah kiri, ya, oke, timnya, makanan-makanan, kayak nasi kuning, terus ada mie kering, ya udah di sebelah kanan Plaza B, kayak gitu. Jadi, kita nggak terlalu pusing untuk meng-hire mereka karena kan aturan-aturan yang kami beri ke mereka itu sudah jelas semua, seperti itu. itu dipikirkan semua berarti Kak ya? Lokasinya pun titiknya, yang jual konro, yang jual mie titi, nasi kuning itu kita pikirkan Iya, semua? heeh. Berarti panjang kontemplasinya ya? Bener. Jadi, semua yang ada di sini tuh sudah, pada awalnya kita sudah atur memang karena yang dikhawatirkan ketika suatu food court itu ada beberapa macam makanan yang sama, variannya sama, mereka akan bertengkar karena di Antama ini bukan cuman 1 kepala, 2 kepala yang harus kita pegang, banyak Mhm. kepala. Banyak pemikiran, banyak mulut, banyak nyinyiran, apa segala macam. Jadi untuk menepis mereka semua itu cuman yang tertulis di kontrak, yang tertulis di, perjanjian kita di awal, seperti itu. Baik Kak, ini karena, udah jam 5 nih, nanti sahabat Ras yang mendengarkan kita ya di 99,6 Ras FM dan yang menyaksikan kita langsung di channel YouTube Ras FM Makassar, ini sekedar informasi jam 5 sebenarnya ada live musik langsung kan Kak ya. Ada live Nah musik. itu jadi kalau Anda mau ke sini, bisa langsung menikmati makanan, minuman yang ada di sini, kemudian live musiknya juga secara langsung dan ini cuaca sore ini kayak nyaman banget ya Kak. Maksudnya tidak panas banget ya, terus juga tapi masih terang. Nah ini tapi juga tidak hujan. Heeh. Beberapa waktu kemarin kan itu Ini sempat hujan. kalau, kalau kalau yang disebut Antama Mhm. ini lucu-lucunya matahari. Oh gitu. Jadi nggak panas ya Ya ya. kan, tidak dingin, jadi lucu-lucunya matahari di Antama ya Iya. seperti ini. Dan nyaman-nyamannya matahari sih menurut saya, dan tentunya, sahabat Ras juga ya bahwa, ini menjadi tempat nongki baru, mau tahu bagaimana, eee servis yang ada di sini ya, kemudian apa saja yang ada di sini, Kak. Itu yang paling penting sebenarnya di session ini, supaya Servis maksudnya? ya maksudnya apa saja yang dijual, Oh kemudian gitu. berapa tenan-tenan yang ada, Mhm. dan mungkin fasilitas yang bisa kita nikmati di sini. Misalnya kalau kayak saya itu salah satu kalau pergi nongki tuh, Kak, musolahnya Kak, atau tempat toilet, tempat wudunya dan sebagainya tuh menjadi pertimbangan saya dan yang pasti juga makanan apa, ada nggak makanan untuk anak-anak, ada nggak Mhm. makanan untuk orang tuanya. Nah itu yang kalau saya pribadi, tapi pasti banyak, sahabat Trust yang juga punya pertimbangan lain. Mhm. Nah oleh karena itu kita butuh nih apa-apa saja servis yang ada di Antama ini. Oke, kalau, yang ada di Antama ini sebenarnya, sahabat Trust yang mau nongkrong di sini sudah boleh-boleh aja, mau dari,
family kan, berkeluarga, mau pacaran, apa segala macam, jenis-jenis makanan sih sangat-sangat bervarian. Kita mulai ada yang signature sampai kekinian pun ada, seperti itu. Contoh ya, kalau seumpamanya teman-teman, mau makan konro karebosi, ada konro karebosi, ada mie keringnya, ada warkopnya, ada coffee shop-nya, Nice. banyak. Mau yang Japanese juga ada, mau yang kue-kue, donat-donat pun ada di sini. Oh, Japanese Seperti juga itu. ada, Kak? Ada. Widih, itu kadang-kadang, makanan-makanan yang sekarang itu Asia itu justru Ada. semakin Ah, laris sekarang gitu. apalagi namanya ini yang makanan-makanan Jepang ini kan ada Mhm. juga di sini. Mhm mhm mhm. Seperti Suki-suki ada suki-suki, atau sushi-sushi. sushi kayaknya ada Ada deh. ya, ada ya? Ada. Baiklah nanti kayaknya saya Mhm. bakalan cari ya karena bocil Itu saya kayaknya sangat di suka Plaza sushi. A itu. Oke oke. Heeh. Berarti beragam sekali makanan, minuman minuman ya pasti minuman kekinian ada Kak, boba-boba, Boba-boba. kopi-kopi, ya Thai tea, kopi. Pokoknya makan minuman komplit, sushi kayaknya, sushi. Oke Ya, oke. ada di Plaza A itu sushi. Dan asri banget sih tempatnya. Ya, ini kan sementara kita lagi penjajakan Ya, tanaman-tanaman tanaman ini, ini semoga tanaman-tanaman ini hidup ya. ya, maksudnya bisa kebayang Kak, ini kan saja belum tumbuh, rindang gitu ya, tapi udah berasa hijau-hijaunya gitu. Iya. Nah ini juga settingan settingan parkirnya juga menurut saya oke banget sih Kak. Iya, karena kemarin kan ini, Mhm dari pihak, parkir, mhm. mereka yang tentukan parkiran. Tapi setelah saya masuk, saya revisi parkirannya, kalau bisa parkiran motor ada di atas, ya kan, mobil itu khusus mobil di belakang. Supaya ketika kita berada di Plaza A atau Plaza B, seperti tidak terkurung antara tempat duduk dengan mobil. Jadi, pandangan kita los. Jadi dari A bisa melihat ke B, dari B bisa melihat ke A. Jadi Nah makanya saya arahkan untuk parkiran itu ke belakang semua, parkir motor khusus yang ada di Plaza B sama Plaza A. nah itu dia. Berarti memang, mempertimbangkan, segala sesuatunya bahkan detail-detail seperti lokasi parkir, jangan sampai menghalangi pandangan mata Iya, ke plaza B dan mhm, sebaliknya. Itu sudah dipikirkan sudah semua. Berarti kita dipikirkan sebagai semua. pengusaha memang harus cukup cerdas dalam melihat kebutuhan gitu ya. Melihat kebutuhan dan peluang. Itu dia, yang kayak paling penting itu peluang dia. Terus yang tadi lagi satu yang saya Iya lupa, untuk fasilitas sendiri iya, kalau di Antama ini alhamdulillah, mmm, pihak pengelola menyediakan itu musola ya, pastinya ada ya. iya iya. Yaitu musola ada toilet perempuan, toilet laki-lakinya terpisah dari Plaza A sampai Plaza B. Dan tadi saya sempat di wastafel, bersih, Bersih, wangi, wangi, ya. karena kalau tidak wangi pas saya datang saya marah-marah. Oh gitu ya, oh perfecto berarti ya, Kak. Harus Maksud karena orang perfecto nggak maksudnya, perfeksionis orangnya yang detail-detail itu kayak perhatikan gitu loh, kalau perfeksionis sih enggak. nggak Ji? Enggak, Ji, yang Iya penting, iya. ketika saya masuk semua itu bersih. Mmm, Karena kan, food court itu ya kita tahu nih sekarang kalau seumpamanya ada sedikit salah, difoto, diposting, orang cari-cari kesalahan, makanya hal-hal seperti itu yang harus ditepis. Karena kalau tidak, ditepis hal-hal seperti itu akan menjadi bumerang juga untuk Antama. Jadi semua pada saat saya datang semua harus bersih. mhm. Berarti juga, publikasi kemudian, framing framing beautiful framing-nya itu Mhm, harus masuk ya, Kak? harus masuk. Jadi, supaya nanti kan orang sekarang memang caranya itu menegur bukan langsung datang ke Enggak, kita, ke sosial media. ke sosial media karena kita tahu nih kalau netizen Iya. sekarang ya, lebih pedes Iya. mulutnya netizen daripada omongan tetangga. Iya, wih lebih parah, Kak. Sekarang itu lain memang bergeser nih kepedisan ngomongan itu perjulidan duniawi itu ada di sana. Kak, ini kita sapa-sapa dulu netizen yang Mhm. ada di, Ras FM Makassar di YouTube-nya ya. Ada Zainal Syarif Zainal katanya sukses selalu buat Mister Green Production, Oke, terima kemudian, kasih Zainal. ada, Mbak Mimi nih, Mbak Mimi masuk, Mbak Oh, Mimi istri saya lagi Nafai. masuk Iya, ya, lagi monitor makasih ya? Mbak Mimi sudah, bergabung ya. Ini menyala bosku, iya menyala ya Mbak Mimi Suamita. Kemudian, ada Bapak, Ahmad Takdir kok saya bilang bapak sih, belum tentu Heeh. tahu bapak. Pak Ahmad Takdir ya, ilmu padi abangku katanya berarti, beliau melihat, Kak Ilham ini merunduk, tapi jangan untuk meninggi. Nah, Merunduk maksudnya semakin merunduk saja berisi ya. gitu ya, karena berisi Masya Allah pengalaman tadi kan dari pengalaman itu kan terlihat sekali ya Kak, maksudnya ketika kita diposisikan satu sih yang, saya setuju dengan Pak Ahmad ya,
dengan Ahmad bahwa, kita tahu bahwa Allah itu kasih, ujiannya pasti tidak keluar dari daya sanggup kita. Benar, jadi Allah itu mencoba umatnya, dia tidak mencoba umatnya kalau umatnya itu tidak mampu untuk melewatinya. Itu yang selalu saya pegang teguh. Biasa ada tekanan dari pekerjaan, dari ini, bahkan juga biasa kita, eee, berselisih paham Mhm. dengan, teman-teman I.O apa segala macam. Saya sih anggapnya ya biasa aja deh, karena kan saya tidak mungkin ada di titik ini kalau nggak bisa saya lewati. Nggak mungkin ada di titik ini kalau nggak bisa saya lewati, jadi saya biasa, cuek aja nggak usah dipusingin. Apa mau saya bilang, ternyata, kita kalau mau bangun usaha, karena kan pasti ada konflik, Mmm, berarti harus punya jiwa yang tenang. iya, Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya kayak lirik lagu. kayak lirik lagu. Iya, jadi wahai jiwa-jiwa yang tenang, jadi ya karena itu akan membuat kita stabil ya dalam mengambil keputusan Iya, kan. akan kita bisa melihat jadi sesuatu masalah itu atau ngambil keputusan itu kita juga nggak semena-mena bahwa, eee, ya udah ambil aja nggak apa-apa, ya udah ini aja, enggak, kita harus melihat dari segala aspek. Kita harus melihat dari segala sisi sudut pandang. Jangan sampai ketika kita ngambil ini, ngambil satu barang atau kita ambil satu keputusan, banyak orang-orang yang di sekeliling kita yang akan dirugikan. Mmm. Nah, jadi kita harus betul-betul harus ngelihat dengan, "Ini kalau saya ambil ini gimana ya? Ini kalau saya nggak ambil gimana ya?" Tetapi kalau, kita ngambilnya itu terus, merugikan sebagian orang itu sebesar 70% ya saya nggak ambil. Tapi kan itu semua kembali lagi ke, insting kita, apakah ini cocok nggak ya? Ini betul nggak ya? Kayak gitu. Masya Allah, jadi Jadi harus dari segala mhm, sudut pandang untuk melihat sesuatu, untuk mengambil keputusan itu harus ngambilnya, pertimbangan dari segala sudut pandang. menarik karena nggak semua orang loh Kak begitu. Maksudnya ketika dia merasa, iya saya posisinya lagi leader, Mhm, pemimpin, jadi, keputusan saya lah yang paling utama. Jadi misalnya kalau ada 100% 100%, akumulasi keputusan, 80% saya yang putuskan. mhm, Tinggal 30% bahkan mungkin 10%-nya baru sharing orang. Nah, mhm. kalau menurut Kak Ilham sendiri kalau saya tangkap tadi dari penjelasan mengambil sudut pandang orang itu sangat penting. Iya, Bahkan tadi disebutkan ya 70% iya, pandangan orang, ih luar biasa banyak itu dan itu menurut Kakak salah satu bagian dari, cara kita memajukan sebuah usaha. iya, benar. Karena kalau kita ngambilnya, 80% kita ngambilnya, "Oh saya ini, pemegang hak veto saya untuk mengambil keputusan kalau jadi ya A, A, A." Kalau saya nggak seperti itu, saya lebih lebih melihat sisi yang lainnya. Kalau saya ngambil ini, berapa orang sih saya rugikan? Gitu. Kalau saya nggak ngambil keputusan ini, berapa orang sih? Jadi jangan sampai karena kan, Iya, ketika kita menjadi leader itu jangan bahwa kita mentang-mentang leader ini, lu mau buat seenak jidat lu aja, nggak bisa dong. Karena kan tidak a tidak akan ada tercipta pemimpin kalau nggak ada anak buahnya di iya, bawah. betul. Karena kalau dia tuh yang sendiri, Hai berarti dia bukan bukan pemimpin dan yang bukan dia pimpin. bukan ada pimpin. Nah, seperti Betul itu. betul sih, setuju setuju. Kak, ini karena mau live musik tahu, Kak. Mhm. Jadi saya sapa kembali dulu, sahabat Trash yang sudah bergabung di channel YouTube kita. Tadi ada Ahmad, ada Anggi Antonius, mantap sekali Kanda katanya. Kemudian ada, disebutkan juga bahwa Yat Muslim Inspiring, abangku sukses Ki selalu. Masya Allah, amin ya Thank you, robbal amin amin. alamin. Kemudian sukses selalu abangku, ya betul sekali mudah-mudahan sukses selalu, Amin. satu hal yang kita mau dengarkan lagi, Bang. Ini saya dari tadi panggil Pak, Kak, Bang. Saya ini sama 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 sahabat terus yang ada di, channel YouTube kita. Nah, kembali lagi kalau, bicara tentang usaha Antama untuk, bisa ke sini, Bang, itu bagaimana jalurnya nih? Bisa dijelaskan kalau kita mau ke sini, ini alamatnya di mana ya? Kalau saya sih sudah tahu, Mhm tapi kan kita mhm. harus memperkenalkan lagi kepada sahabat Ras, baik itu yang mendengarkan kita di 99,6 Ras FM maupun juga yang menyaksikan kita di, channel live YouTube kita di Ras FM Makassar. Oke. Jadi, sebenarnya sih ini lokasi Antama sebenarnya ini nggak terlalu susah didapat ya. Kita tinggal tekan Google Maps, ya kan, Antama Food Street Makassar, sudah ada.
ya kan. Cuman jadi teman-teman yang, seperti dari utara ya kan, Mhm, Utara Pride ya kan, dari Utara Pride itu sebenarnya gampang sekali. iya, Tinggal masuk di keluar dari jalan, Cumi-Cumi, keluar mmm, dari Masjid Raya sudah masuk di Urip sudah gampang sekali. Apalagi teman-teman yang dari, Sultan Alauddin bisa langsung naik PT-PT dari Petarani kan, kalau nggak punya kendaraan sendiri PT-PT dari Petarani tinggal turun depannya Liman, mhm, ya kan. Atau kalau tidak, kalau masih bingung ya kita Sherlock saja untuk di Rumah Sakit Primaya, mhm, ya kan. Tinggal 50 meter dari sebelah Rumah Sakit Primaya kan, jadi gampang sekali kalau mau ke sini, mau ke Antama, mhm. seperti itu. Oke Bang, kalau jam bukanya kalau begitu, sekarang jam bukanya tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Oke, sekarang operasionalnya Antama itu sebenarnya kita mulai dari pagi, Iya, 10 ke 11 ya. mhm, Jadi jam 10 pagi ke jam 11 malam, ya mmm, kan. Cuman, kita masih terkendala terkait soal, jam operasional pagi sampai siang ya, sampai sore pun. Karena, kita ini sebenarnya konsennya di makan siang, oh, tapi, pengunjung ini belum terlalu tahu, pengunjung-pengunjung Antam ini belum terlalu tahu bahwa, Antam itu buka dari jam 10 pagi sampai jam 10.11. iya kalau saya lapar-lapar di kantor, Ah, bisa malah lari ke sini bisa makan lari dulu. ke Antama, Oke iya, baiklah, lari ke heeh, Antama. sampai nanti makan malam lagi di sini Makan lagi. malam di sini lagi, sudah makan nyanyi-nyanyi lagi kan, live musik, Oke santai. oke, ya asik sih karena ini juga, bisa menjadi untuk, family juga karena kapasitasnya kalau kita lihatin kan luas banget, menurut saya Mhm, luas sekali jadi kita puaslah anak-anak juga kalau dibawa kayaknya bisa lari-lari. iya. Nah itu, kapasitas, keseluruhannya ini berapa orang kira-kira, Bang? Kalau kita kapasitas sih sendiri, kita kalau satu kali standing bisa sampai 1.000 orang. Mmm, Satu kali duduk ya, iya, kita satu kali duduk itu bisa 1.000 orang. sampai 1.000 orang. Cuman yang biasa yang terkendala ketika weekend, itu kita terkendala parkir. Mhm, Mungkin Kakak ini lihatnya ini parkiran besar ya, iya, ini parkiran besar, tapi kalau malam Minggu ini tidak muat, mhm. tidak muat parkiran. Jadi usulannya kalau mau ke sini malam Minggu, Kalau lebih mau baik ke sini angkutan malam Minggu, mending lebih cepat datang. lebih cepat datang atau mungkin angkutan ini yang Angkutan umum. ya angkutan umum, Angkutan umum, Grab ya ya kan Grab kayak gitu kan. heeh, jadi nggak Eee, harus parkir. jadi bebas parkir. Tapi nggak apa-apa bawa kendaraan pribadi nggak masalah, Bisa atur bawa sajalah, kendaraan pribadi yang penting cepat datang. heeh, atur-atur sajalah Mhm. bagaimana. Oke kalau begitu range harga makanannya, Bang? Kalau range harga makanan sendiri sih sebenarnya kalau, kita ini budget mahasiswa. Wih, ini yang saya suka, murah berarti. Murah, budget mahasiswa karena Iya kita iya. mulai start dari 15.000. Iya, Minuman juga kita ada mulai dari 15.000. 10.000 minuman. Karena kan kalau seumpamanya food court itu, kita melihat dari yang pertama ya, yang pertama itu dari fasilitas apa sih yang disiapkan. Iya, Terus, berapa harganya. mhm, Nah, kalau menurut saya sendiri, kalau untuk budget mahasiswa dengan fasilitas yang saya siapkan, itu murah banget. Kenapa? Karena kita ada live musiknya, kalian bisa mhm. nyanyi-nyanyi, bisa request apa segala macam itu bisa. Dengan harga yang terjangkau, Oke kan deh kalau minumnya. gitu, pandai sekali memang cocok memang ya. Tapi memang ini tadi saya minum kopinya, wih enak. Saya peminum kopi Bang, jadi, Oh, ya coffee bisa lovers ya? ya bener. Nah ini berapa 2 tahun terakhir kayaknya ya, baru Mhm, minum kopi, baru pas sudah baca siaran radio, baca manfaat kopi, mhm. ternyata memang alhamdulillah, berasa sih, cuman gulanya dikurangin Iya, less tipis sugar saja ya. iya. Okelah kalau begitu, Bang Ilham, Kak Ilham, Pak Ilham, terima kasih banyak udah, mau Oke, diskusi, terima memberikan kasih. inspirasi. Mudah-mudahan kita ketemu dalam suasana yang lebih ramai, lebih bahagia Amin lagi, lebih sukses lagi. Amin ya amin. robbal alamin. Sampai jumpa dulu di sini saja pertemuan kita hari ini. Oke. Diusahakan nanti insya Allah kita di tempat lainnya kita ketemu lagi. Amin amin Oke oke. amin amin. Baik, sahabat Ras di, 99,6 Ras FM dan tentunya yang menyaksikan live kita di Ras FM Makassar. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan menyaksikan kita di sini. Saya Sukmawati Soekardi dan Pak Ade Ilham Hidayat juga pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Kalau ada salah kata, salah sikap mohon dimaafkan. Dan oh ya, ada informasi nih, saya langsung dikode nih sama produser bahwa untuk makanan dan minuman yang ada di Antama ini relatif murah ya. Ini benar-benar
Benar-benar sesuai dengan yang disampaikan oleh, Kak Ilham tadi bahwa untuk minumannya tuh di range 10 ribuan, untuk makanan bahkan 15 ribu bisa mikir kenyang, dapat mikir makanan. Kemudian untuk parkir flat itu, ada motor itu hanya Rp3.000, mobilnya Rp5.000 untuk parkirnya, kemudian yang pasti ada musola, ada toiletnya, bersih juga, lingkungan dan halamannya juga oke banget. Agak cukup luas dan, cukup lengang gitu. Bener. Tapi kecuali malam Minggu tadi Bang di, Nah, ya kalau standby kalau malam Minggu sedikit kepadatan penduduk. sedikit kepadatan penduduk ya kalau malam Minggu. Ya baiklah kalau gitu. Baik lagi Bang, thank you. Oke, Assalamualaikum thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.